Masih kita angkat pujian kita, tiada terukur kasih setiamu. Terima
saatnya kami buka ruang kesaksian bagi saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan, perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan. Kami persilakan, sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tangkap pujian kita, oleh percaya pada Tuhan segala sesuatu dapat terjadi. Kuasa besar akan senantiasa menyertai kita. Kuasa besar yang akan kita miliki, yang Tuhan karuniakan untuk melewati segala rintangan, untuk menjadikan kita pemenang dan pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, untuk kita senantiasa ada dalam kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, kalau tidak akan bersaksi, tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kita siapkan hati kita datang berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepada-Mu, Bapa kami di dalam surga, karena Kau selalu menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami. Kau selalu bermurah hati kepada kami. Kau selalu sabar terhadap kami, memelihara kami, merawat kami. Tuhan, kami boleh ada hari ini adalah karena kasih setia Tuhan, karena panjang sabar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami datang beribadah kepada-Mu, mempersembahkan puji-pujian kami dengan kerinduan kami, berkenan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga membawa persembahan-persembahan kami, dan percaya kasih Tuhan nyata bagi kami,
Kau membalaskannya berlipat kali ganda. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Tangkap pujian kita, Ebenezer. Kita berikan persembahan. Sebenarnya kita bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Engkaulah segalanya bagiku.
datang padamu. Engkau mengasihi kami Tuhan, apapun keadaan kami, Engkau setia mengasihi kami. Walau masih banyak kekurangan kami Tuhan Yesus, Engkau sabar terhadap kami. Engkau belum menghukum kami. Panjang sabar Tuhan menghendaki kami selalu berubah. Kami terus diubah oleh firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biarlah kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami gunakan sebaik-baiknya ya Tuhan. Perpanjangan sabar Tuhan ini kami gunakan sebaiknya untuk kami terus diubah. Engkau berpanjang sabar terhadap kami Tuhan. Kami bersyukur pada minggu yang sudah kami lewati, banyak hal kami melihat pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tidak pernah Engkau biarkan kami sendiri. Penyertaan Tuhanlah membuat kami bisa ada siang hari ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur melalui puji-pujian kami karena Engkaulah yang layak kami puji dan kami sembah ya Tuhan. Kami juga akan menerima firman-Mu, firman yang hidup, firman yang tajam, firman yang selalu membentuk kami, menghibur, menguatkan kami, sehingga perjalanan kami sungguh perjalanan menyenangkan bersama dengan Engkau Tuhan. Buka hati kami, berikan percaya kepada kami terhadap firman-Mu, terlebih kepada hamba-Mu, berikan kemampuan menyampaikan firman dengan benar, dengan jelas, sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk menuntun sidang jemaat-Mu masuk pada rencana-Mu Bapa. Terima kasih segala pekerjaan iblis yang mencoba mengganggu kami, apapun itu gangguan-gangguan dari iblis,
Bersatu hati kami menolaknya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus segala pekerjaan iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini, bahkan fasilitas ibadah ini. Jauhkan dari segala kerusakan untuk kami gunakan bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur, kami duduk menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terlebih dahulu kami menyampaikan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semua. Salam. Salam. Iya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara hadir pada pagi hari ini. Walau menghadapi banyak kesibukan-kesibukan yang saudara harus tinggalkan, kita bisa hadir karena kita merasakan begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Kita bisa ada hari ini benar-benar karena pertolongan Tuhan saudara-saudara. Di pekerjaan saudara Tuhan lindungi, Tuhan tolong kita setiap ada kebutuhan kita. Saya percaya tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat Tuhan untuk menolong kita. Sampai pada hari ini nyanyian kita berkata Ebenezer, sampai hari ini Tuhan menolong kita. Walaupun dihadapkan di sana sini banyak pergumulan, banyak perjuangan, bukan untuk menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi makin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Di kebaktian PA kemarin saudara masih ingat ketika Tuhan menyuruh murid-muridnya, ayo pergi duluan menyeberang. Ya, bukan berarti Tuhan ingin membiarkan mereka, tapi Tuhan ingin melihat iman mereka saudara-saudara. Murid-murid berjalan sudah begitu jauh, ditimpa oleh gelombang, angin sakal, tiba-tiba datang Tuhan. Ya, tapi itu pun murid-murid karena hatinya degil, karena hatinya kurang percaya. Kehadiran Tuhan dikira hantu, datang hantu. Padahal Tuhan tadi bilang, aku pergi kalian seberang, aku akan menyusul, Tuhan akan datang, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, hati degil diubah oleh Tuhan. Kita pun seringkali begitu, ketika kita ada masalah, seringkali kita anggap, oh Tuhan tidak hadir, yang ada adalah justru masalah besar. Saudara-saudara, biarlah di hari-hari yang kita hadapi ini, apapun keadaan kita, kalau kita lakukan firman, seperti murid-murid, lakukan firman, lakukan perintah Tuhan, ayo pergi ke seberang, Tuhan selalu jamin. Ya, setiap kita melakukan apa perintah Tuhan, pasti dijamin Tuhan. Tidak akan marah bahaya, tidak akan tenggelam, tapi justru melihat kuasa Tuhan lebih hebat. Petrus, manusia tidak pernah ada orang berjalan di atas air, tapi Petrus menikmati itu, dia bisa berjalan di atas air, saudara-saudara. Mari hari-hari ini kita perkuat iman kita menghadapi kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Menjadi anak Tuhan, makin hari semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin banyak halangan yang kita hadapi, ujian cobaan kita hadapi, supaya kita buktikan bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Pada siang hari ini tema kita saudara-saudara, saya masih selalu petik dari perkataan Tuhan. Di hari yang kemarin sudah kita petik kalimat Tuhan, aku ini jangan takut. Di PA kemarin kalimat Tuhan itu, tenanglah aku ini jangan takut. Di situasi apapun sedang kita hadapi hari-hari ini, jangan takut kita selama kita mau melakukan firman. Selama hidup kita pelaku firman, melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan, pasti aman. Sampai masalah-masalah itu justru mengangkat kita makin sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Hari ini saudara-saudara, tema kita ikutlah aku. Ini kita lihat saudara-saudara, kita temukan di Alkitab kita, supaya di dunia ini saudara-saudara bukan mengikut seseorang, mengikut si anu, bukan itu saudara-saudara. Hidup di dunia ini adalah mengikut Tuhan. Kalau kita mengikut seseorang, ya paling banterlah kita bisa berhasil secara jasmani, tetapi secara rohani gagal, saudara-saudara. Makanya kenapa Tuhan suruh, ayo ikut aku. Padahal yang dipanggil oleh Tuhan itu secara jasmani sudah mapan. Ayat yang kita baca nanti ini, saudara-saudara, seorang yang sudah punya kedudukan, punya pekerjaan, punya uang yang cukup mapan menghadapi masa depannya, tidak perlu khawatir.
Ya, dan banyak dipanggil Tuhan orang-orang yang begitu juga, saudara-saudara. Karena orang dipanggil Tuhan ini bermacam. Kalau Petrus dipanggil Tuhan dari kegagalannya, sudah satu malam mencela ikan, 1 ekor pun tidak dapat ikannya. Nah, dipanggil Tuhan. Ada orang dipanggil Tuhan dari kegagalan. Ya, tapi ada juga orang dipanggil Tuhan dari yang berhasil, sudah mapan. Tuhan katakan, ayo ikut aku. Supaya saudara bilang, aduh, orang gagal aja yang ikut Tuhan. Yang sudah berhasil, yang sudah kaya, udah mampu, masa depan, gak usahlah ikut Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita nggak mengikut Tuhan, hidup kita hanya berakhir di liang kubur. Setelah itu tidak ada apa-apanya, masuk neraka, saudara-saudara ya. Mari, Lukas pasal yang kelima, kita baca hari ini, saudara-saudara sekalian. Ya, ayat yang ke-27, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama, saudara-saudara. Lukas 5 ayat 27 sampai dengan 28. 1, 2, 3. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Terus, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Nah, ini Lewi ini yang di catatan lain disebut namanya Matius, saudara-saudara. Dia ini sudah berhasil. Sejak semani sudah mapan, saudara-saudari. Kala itu menjadi pemungut cukai, hal yang sangat didambakan, saudara-saudara. Punya penghasilan, punya keuangan, punya banyak hal didapatkan kalau untuk menjadi pemungut cukai. Banyak yang berhasil secara jasmani, saudara-saudara. Tapi Tuhan katakan, ikut aku. Ya, Lewi mengikut Tuhan ini bukan untuk mendapatkan perkara jasmani. Sudah dapat dia untuk perkara jasmani. Kaya cukup. Ibarat seperti Sakeus juga pemungut cukai. Kaya raya, saudara-saudara. Tapi Lewi ini dipanggil Tuhan. Ikutlah aku. Ya, ikutlah aku karena Tuhan ingin memberikan kepadanya lebih dari harta dunia, lebih dari fasilitas di dunia, lebih dari masa depan yang disediakan oleh dunia. Tuhan ingin memberikan sesuatu hal yang lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Nah, maka Tuhan katakan, ikutlah aku. Dan dia, saudara-saudara sekalian, mengikut Tuhan dan akhirnya dipakai oleh Tuhan sangat luar biasa. Ya, kemudian dialah yang mencatat kitab Matius ini. Dia dari pemungut cukai tinggalkan segalanya sampai Tuhan sediakan lebih dari itu dalam hidupnya. Saudara, pertanyaan bagi kita seringkali belum mau mengikut Tuhan. Ya, belum mau mengikut Tuhan. Ke gereja oke, terdaftar ke gereja oke, tapi untuk mengikut Tuhan jangan. Karena mengikut Tuhan banyak resikonya, saudara-saudara sekalian. Ya, di ayat yang lain berkata, ikut Tuhan harus pikul salib. Dan semua orang-orang yang mengikut Tuhan ini harus pikul salibnya. Ya, mengikut Tuhan harus tinggalkan segala-galanya. Risiko besar, saudara-saudara. Makanya hari ini kalau kita mau tekadkan hati kita untuk mengikut Tuhan. Kemarin PAC, Petrus menyaksikan sangat luar biasa itu orang yang mengikut Tuhan, saudara-saudara. Ya, sampai ada nyanyian mengikut Yesus keputusanku. Ya, saya juga pernah baca tapi kadang-kadang tidak terlalu ingat saya, saudara-saudara sekalian. Biar anaknya dibunuh, ya, istrinya dibunuh, selalu bilang mengikut Yesus keputusanku. Coba saudara-saudara sekalian, kita seringkali belum keputusan mengikut Tuhan. Menjadi Kristen iya, ke gereja iya, tapi mengikut Tuhan belum, saudara-saudara. Karena mengikut Tuhan harus banyak bayar harga. Harus kita menderita, rela meninggalkan segalanya, rela disalibkan daging kita. Baru pengikutan Tuhan yang benar, saudara-saudara. Banyak orang ke gereja, terdaftar ke gereja, tapi mengikut Tuhan belum. Nah, makanya hari ini kita harus pelajari, kita harus mengikut Tuhan. Ya, mengikut Tuhan sejak dari dunia ini justru mengalami kesulitan lah kita, hebat pengikutan kita dengan Tuhan. Sangat bagus, saudara-saudara. Sampai bisa membawa kita ke surga. Mengikut Tuhan itu, saudara-saudara. Ya. Makanya hari ini kita belajar, saya mau mengikut Tuhan. Ya, ada nyanyian dulu, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Senang orang nyanyikan itu. Meskipun banyak susah dalam dunia ini, tapi buktinya
belum kita ikut Tuhan, saudara-saudara. Mari kita tekadkan, kita adalah pengikut Tuhan. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nasrani itu artinya pengikut Kristus. Tapi seringkali belum kita mengerti apa yang disebut dengan mengikut Kristus, saudara-saudara. Nah, pagi hari ini ada 3 tahap pengikutan kita terhadap Kristus. Tahapan ini harus kita ikuti. Ya, jadi pengikut Kristus tidak hanya simbol, tidak hanya lambang. Oh, saya pengikut Kristus loh, ini lambangnya. Nah, saya pengikut Kristus loh, Pak, begini. Tapi kita harus jelas, saudara-saudara sekalian. Ada 3 tahap pengikutan kita kepada Kristus. Nah, tahap pertama kita ikuti, tahap kedua kita ikuti, sampai tahap terakhir. Jadi pengikutan kita ada tahapannya, kayak sekolah. Oh, saya sekolah, tapi nggak pernah tahu sekolah mana tahapannya, semester berapa, kelas berapa. Nah, itu bingung, saudara-saudara. Semua kita ada tahapannya. Dan hari ini, saudara-saudara, kita lihat dulu ada 3 tahap pengikutan kita kepada Yesus, saudara-saudara. Pertama, mengikut Yesus sebagai juru selamat. Langsung ditengok gambarnya, saudara-saudara. Mengikut Yesus sebagai juru selamat. Nah, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita itu adalah Yesus. Mengikut Yesus sebagai juru selamat, saudara-saudara. Nah, ini harus jelas kita. Siapa sih sudah tamat mengikuti Yesus sebagai juru selamat? Ya, apa sih tandanya saya sudah mengikuti Yesus sebagai juru selamat? Banyak orang nggak tahu juga. Oh, kau ngikut Yesus sebagai juru selamat? Iya. Mana tandanya? Ah, nggak usah lah, yang penting aku begini. Nggak bisa kita perhatikan. Makanya kita harus jelas dari pengajaran ini. Apa tandanya orang mengikut Yesus sebagai juru selamat? Mengaku dosa, meninggalkan dosa, dan dia hidup di dalam kebenaran. Inilah orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, diselamatkan dia, mengaku dosa. Ya, kalau nggak mengaku dosa belum ada juru selamatnya, saudara-saudara. Masih sama dengan orang yang lain, masih dikuasai oleh maut. Ya, belum selamat dia dari mautnya, belum selamat dia dari dosa. Makanya kalau kita mengikut Yesus sebagai juru selamat, mulai dari mengaku dosa. Orang gak pernah mengaku dosa, biarpun mengaku Kristen, sudah hebat kali Kristen bertahun-tahun, gak pernah mengaku dosa. Yang pandai dia nunjuk dosa orang. Nah, ini gak masuk juru selamat ini, gak terima juru selamat. Kalau nuduh orang pandai kalau jangan begini, jangan begini, tapi dosanya gak pernah diakui. Ya, gak menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena Yesus datang untuk mengampuni dosa kita. Mengampuni dosa kita sehingga kita selamat. Kalau Tuhan tidak mengampuni dosa kita, kita nggak selamat. Bagi kita, kalau Tuhan juru selamat sampai rela mati untuk menebus dosa kita, bagi kita ringan saja. Gak usah mati kita karena dosa kita. Yesus yang sudah mati karena dosa. Bagi kita, mengaku dosa. 1 Yohanes 1, coba Pak Mangun baca itu. 1 Yohanes. Mengaku dosa. Coba sekarang saudara-saudara kita lihat kalau di pengadilan ya. Hebat kali saudara-saudara. Biar dibayari uang begini, yang penting gak mengaku dia. Dilepaskan dari itu, menganggap dia benar. Oh, ini berat. Kalau gak mengaku dosa, gak menerima Yesus sebagai juru selamat, keselamatannya gak dipastikan, saudara-saudara. 1 Yohanes. Ya, mari. 1 Yohanes 1:9. Iya, jika silakan. kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi. Demikian, jika kita mengaku dosa kita, Iya. maka ia adalah setia dan adil, Terus? sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, jadi saudara mengaku dosa. Berat saudara-saudara. Ini perlakuan, ini tabiat tidak mau mengaku dosa. Ini mulai dari Adam gak pernah mengaku dosa. Udah jelas-jelas. Siapa yang, kenapa kau makan itu? Oh, bukan aku. Siapa? Oh, si perempuan ini. Kenapa perempuan kau makan itu? Oh, bukan aku. Siapa? Iblis. Sampai dikutuk loh saudara-saudara. Tabiat gak mengaku dosa ini harus kita lepaskan. Tabiat yang kita terima dari Adam dan Hawa itu harus kita lepaskan.
Kalau Adam dan Hawa sampai diusir oleh Tuhan dari Taman Eden karena nggak mau mengaku dosa. Nggak mau mengaku dosa. Sampai diusir oleh Tuhan. Sampai kena kutuk. Terkutuklah bumi karena nggak mau mengaku dosa. Lalu karena manusia tidak mau mengaku dosa, datanglah Tuhan Yesus. Mengaku bukan dia berdosa, tapi dia akui segala dosa kita. Itulah juru selamat kita. Bukan dia yang berdosa, tapi dia pikul segala dosa kita. Dibawa segala dosa kita di kayu salib, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Dan Tuhan inginkan satu dari kita. Apa itu? Mengaku dosa. Apa payahnya kalau kita bilang, aduh maaf ya, saya yang salah. Oh enak kali, saya yang salah. Selesai, sudah. Lah kalau dia nggak ampuni, oh dia sama dia dosanya bertumbuh. Gampang sekali, ya. Walau kita nggak salah, kita bilang udahlah, makalah saya yang salah. Coba, sudah. Seperti Kristus, bukan dia yang berdosa, tapi dia mengakui dosa kita. Nah inilah yang disebut namanya pengikut Kristus. Pengikut Kristus, bukan pengikut Adam dan Hawa. Pengikut Kristus itu artinya belajar mengaku dosa. Mengaku dosa. Ya. Kalau sudah kita mengaku dosa, Tuhan ampuni dan Tuhan sucikan. Coba sekarang ini paling sulit mengaku dosa. Ya, sulit saudara-saudara. Ya, ditahankannya masuk neraka asal jangan mengaku dosa. Ini yang pertama, saudara-saudara sekalian. Ya, mengaku dosa. Mengaku dosa. Ya, itu sangat luar biasa loh saudara-saudara. Kita praktekkan itu. Gampang kita, udahlah, saya yang salah. Selesai. Ya, selesai saudara-saudara. Tapi iblis bilang, oh jangan kau mengaku. Kau malu, mana harga dirimu. Kau nanti begini, iblis terus membuat hati kita, jangan ngaku, jangan mengaku. Pertahankan itu. Coba saudara-saudara. Ya, gampang kali sebetulnya menerima Yesus sebagai juru selamat. Mengikuti Yesus, langkah pertama mengikut Yesus, mengaku dosa. Karena Yesus pun mengaku dosa bukan karena dia berdosa. Karena kita yang berdosa, dia pikullah segala dosa kita di kayu salib, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Ini langkah pertama, saudara. Kalau langkah ini gagal, saudara akan gagal ke depan, akan gagal. Saudara nggak pernah mengaku dosa. Salah satu saudara-saudara Judas Iskariot, itu hebat kali Judas Iskariot ini. Dipercaya Tuhan menjadi bendahara perjalanan mereka, saudara-saudara. Ya. Tapi Judas Iskariot nggak pernah mengaku. Udah jelas-jelas ditanya muridnya. Karena Tuhan bilang salah satu dari kalian nanti akan menyerahkan anak manusia. Benar-benar, oh bukan aku. Bukan aku ya Tuhan. Judas Iskariot pun bilang bukan aku. Padahal sudah siap-siap dia mau berangkat menyerahkan Yesus, saudara-saudara. Udah jelas dia mau berangkat menyerahkan Yesus. Masih dibilang bukan aku ya, bukan aku ya, bukan aku ya. Gak ngaku dosa. Sampai kehilangan keselamatan, saudara-saudara. Makanya langkah pertama dari mengikut Yesus, belajar kita mengaku dosa. Mengaku kita salah. Jiwa mulia itu saudara-saudara. Orang yang suka mengaku dosa, dia itu punya karakter yang mulia. Ya, itu karakter yang hebat itu. Dan dia orang ini hidup nanti satu saat hidup di dalam kebenaran. Ini langkah pertama, saudara-saudara. Mau mengaku dosa. Ya. Yang kedua, mau mengampuni. Dua ini, saudara. Makanya diajarkan Tuhan doa Bapa kami. Ya, gak banyak-banyak, saudara-saudara. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dari kita dulu mengaku dosa. Dari orang lain yang mengaku dosa kepada kita. Kalau kita pengikut Kristus, kita ampuni. Ya, kita ampuni. Kalau kita nggak mengampuni, makanya dosanya bertumpuk dalam hidup kita. Bertimbun-timbun dosa itu dalam hidup kita, saudara-saudara. Jadi langkah pertama, mengaku dosa kepada orang lain. Kalau sudah diampuni, jangan ulang-ulang. Kalau diulang-ulang sama kita nanti kayak babi dan anjing. Selalu mengaku, tapi bolak-balik lagi, mengaku bolak-balik.
Dan itu bagi dia, orang yang selalu begitu tidak perlu kita perbincangkan. Udahlah, memang dia seperti anjing dan babi, udahlah, nggak perlu kita pusingkan memikirkan dia. Ngaku dosa, balik lagi ngaku dosa, udahlah, dia beribahasa seperti anjing dan babi. Nah, terus kalau orang lain mengaku, harus kita ampuni. Ya, sampai 77 kali 7 dia mengaku dosa. Wajib kita ampuni, udahlah, ampuni. Sehingga kita dan orang lain hidup di dalam kebenaran. Inilah masuk kerajaan sorga, di halaman kerajaan sorga. Hidup di dalam kebenaran. Jadi pengikutan pertama adalah mengikut Yesus sebagai juru selamat. Bagi Yesus sudah memikul dosa kita, mengampuni kita. Bagi kita mengaku dosa dan mengampuni orang yang berdosa terhadap kita. Sehingga kita disebut namanya orang-orang benar. Nah, orang-orang benar nanti di halaman kerajaan sorga bisa cari apanya? Di halaman kerajaan sorga. Di halaman kerajaan sorga itu bukan orang gak berdosa, pernah berdosa, tapi dia mengaku dosa, mengampuni orang lain. Makanya dia berada di halaman kerajaan sorga. Di halaman kerajaan sorga namanya di tabernakel ini sudah masuk halaman kerajaan sorga. Masuk tahap pertama di kerajaan sorga. Jadi kita harus tahap pertama, saudara-saudara. Jadi kalau saudara nggak mau mengaku dosa, sampai Kristen mau tahun berapapun menjadi Kristen tidak mengaku dosa. Guru kami dulu bilang, kalau nggak mengaku dosa, biarpun dia mati, dosanya masih hidup. Dosanya masih hidup loh, saudara-saudara. Udah mati, tapi dosanya masih hidup. Dosanya itu akan saksi di hadapannya. Tapi kalau sudah mengaku, nggak ada lagi yang kita sembunyikan. Selesai, udah dihapus, saudara-saudara. Iya, di halaman kerajaan sorga ini, saudara-saudara. Masuk di halamannya, percaya sama Yesus. Mezbah korban bakaran itu dosa-dosa disucikan di situ, pengakuan dosa di mezbah korban bakaran, dan kita berada di halaman kerajaan sorga. Siapa yang layak masuk di halaman kerajaan sorga? Orang yang mengaku dosa dan mengampuni dosa, hidup di dalam kebenaran. Ya, gimana caranya supaya mematikan dosa? Nggak bisa ditembak, nggak bisa disogok. Mematikan dosa nggak bisa disogok, nggak bisa ditembak. Gimana mematikan dosa? Mengaku dosa. Setiap kita mengaku dosa, kuasa dosa sudah mati. Ya, ketika kita mengampuni orang lain, kuasa dosa sudah mati. Mati itu sudah dosanya. Inilah pengikutan pertama, saudara-saudara. Sudah bisa mematikan dosa. Gimana caranya? Ampuni. Kalau sudah kita ampuni, dosanya nggak berkuasa lagi bagi kita. Ya, demikian kita. Kalau sudah mengaku dosa kita, udah, dosa itu sudah mati. Nggak akan berseru-seru lagi dosa itu, karena sudah kita akui dan sudah kita ampuni, saudara-saudara sekalian. Ini tahap pertama di halaman tabernakel, mengikut Yesus sebagai juru selamat. Jadi siapa yang diselamatkan? Jawabannya orang yang mengaku dosa dan orang yang mengampuni. Lalu pertanyaan, loh kalau begitu sia-sia dong Yesus datang? Iya, kalau saudara nggak mengaku dosa, nggak mengampuni, percuma saudara. Ya, sama saudara seperti orang nggak beragama. Ya, kalau saudara nggak mau mengaku dan nggak mau mengampuni, biar bertahun-tahun jadi Kristen, kalau nggak mengaku, nggak mengampuni, saudara bukan pengikut Kristus. Saudara bukan orang Kristen. Saudara bukan orang Nasrani. Orang Nasrani itu adalah mengaku dosa, mengampuni, mengaku dosa, mengampuni. Sehingga dia hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Dan itu selalu berulang-ulang, perjanjian baru selalu begitu. Ayo mengaku dosa, mengaku dosa, mengaku dosa. Mengampuni, mengampuni. Sampai kita masuk di daerah kebenaran. Daerah halaman tabernakel, saudara-saudara sekalian. Makanya syarat mengikut Tuhan Yesus ini meninggalkan segala sesuatu. Terjemahan meninggalkan segala sesuatu bukan jasmani, segala dosa-dosanya, segala karakternya, segala tabiat lama, tinggalkan itu. Makanya setiap murid-murid dipanggil Tuhan, ayo ikut aku. Tinggalkan segala-galanya. Ya, termasuk Lewi yang sudah kita baca tadi. Tinggalkan itu, saudara-saudara. Tinggalkan cukainya, tinggalkan dosa-dosanya.
tinggalkan kebiasaannya yang lama, korupsi dan sebagainya, itu pengalaman-pengalaman. Dia harus tinggalkan untuk mengikut Tuhan Yesus. Pengikutan pertama ini harus tamat kita, saudara-saudara. Ya, kalau nggak tamat pengikutan pertama, sama saudara, kalau di sekolah ijazah SD nggak ada, tapi ijazah sarjana ada, nggak dapat pekerjaan. Mana ijazah SD-mu? Oh, nggak ada. Tapi sarjana ada, iya, hilang dulu SD. Oh, nggak terima kerja. Ya, harus ikuti semua tahapan-tahapan itu. Bagi kita juga begitu, harus tuntas mengikut Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia mengampuni segala dosa kita, menghapus segala dosa. Bagi kita untuk menyelesaikan dosa, mengaku dosa, dan mengampuni orang lain. Kalau di agama lain beda. Oh, kalau saya sogok dia kasih begini, oh diampuni dosa saya. Bagi Tuhan tidak ada itu. Mengaku. Setiap kita mengaku, baru diampuni. Setelah kita ampuni juga orang lain, kita juga akan diampuni, saudara-saudara. Ini pengikutan yang pertama. Saudara harus tuntas pengikutan pertama ini. Dosa jangan disimpan-simpan. Kalau dosa nggak diakui, bertimbun-timbun sampai ke langit. Coba Wahyu pasal 17. Ini dosa yang tidak diakui, bertimbun karena merasa, oh nggak saya akui pun, nggak apa-apa, nggak diingat kok, nggak diingat orang lain kok, saya berbuat begini baik-baik aja, nggak ngaku dosa. Bertimbun-timbun sampai ke langit, saudara-saudara. Iya, silakan Pak Mangonsong ayat yang kelima, Wahyu 18 ayat 5, silakan. Demikian, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Iya, ini dosa yang nggak diakui, bertimbun-timbun. Dosa pertama merasa nggak apa-apa, dosa kedua nggak apa-apa, usaha lancar kok, uang lengkap kok, semua baik-baik. Ada lagi dosa berikut, terus bertimbun-timbun sampai ke langit, terus. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Iya, kenapa diingat Tuhan? Karena nggak diakui, nggak mengaku dosa, diingat oleh Tuhan dan Tuhan balaskan. Ayat 2, ayat 6 Tuhan balaskan. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Iya, jadi akan mendapat berapa kali balasan lah, saudara-saudara. Jadi mari bagian yang pertama ini biasakan, ya, belajar mengaku dosa. Waduh, saya yang salah, saya salah. Bagus sekali, saudara-saudara. Dan kita diakui, kita akan hidup di dalam kebenaran. Yang kedua sekarang, pengikutan yang kedua, mengikut Yesus sebagai gembala. Tuntas dulu mengikut Yesus sebagai juru selamat. Kalau nggak tuntas mengikut Yesus sebagai juru selamat, nggak bisa masuk menerima Yesus sebagai gembala. Nah, inilah saudara-saudara sekalian. Kalau toh dia masuk menerima Yesus sebagai gembala, aduh, nanti merusak di penggembalaan. Keluar dia tinggalkan penggembalaan. Jadi ribut di penggembalaan, saudara-saudara. Orang yang tuntas dalam dosa, begitu masuk di penggembalaan sangat berat lagi, saudara-saudara. Ya, kerjaannya menanduk, ya, kerjaannya mengkotori, pekerjaannya mengkeruhkan. Nah, inilah saudara-saudara, makanya tuntas dulu. Kalau sudah tuntas kita tahap pertama, menerima Yesus sebagai juru selamat, baru melangkah menerima Yesus sebagai gembala. Gambar yang kedua, ya, menerima Yesus sebagai gembala, saudara-saudara. Nah, ini sudah jadi domba. Inilah kalau sudah jadi domba, saudara-saudara, nggak ada tanduknya. Domba itu nggak punya senjata untuk melawan, nggak punya senjata untuk melindungi. Tuhan nggak sebut kita serigala, nggak disebut kita kuda, atau disebut kita harimau. Kenapa disebut anak Tuhan itu domba? Kenapa sih? Kenapa kan disuruh yang hebat-hebat lah? Bikinlah kami seperti kuda yang bisa lari kencang. Atau seperti apa? Kita disebut domba. Makanya ketika kita sudah menjadi domba, nggak ada tanduknya, nggak pandai menanduk, nggak suka menanduk, saudara-saudara. Ya, saya sudah domba. Kalau saya nggak suka menanduk, napaslah saya domba. Lah kalau saya nanduk, ya, saya belum layak disebut namanya dombanya Tuhan. Ya, jadi kalau sudah tamat kita di bagian pertama tadi, dosa-dosa sudah kita selesaikan, ada dosa selesaikan, lalu kita lanjut menjadi domba. Ya,
menjadi domba, saudara-saudara. Kitalah domba-dombanya Tuhan. Membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Gimana untuk menjadi domba, saudara-saudara? Ya, penting kita pelajari juga menjadi dombanya Tuhan. Ya, kita baca Yohanes pasal yang ke-10. Kita menjadi dombanya Tuhan. Ya. Kita menjadi dombanya Tuhan. Kalau pengukutan kita tadi benar sebagai juru selamat, kita disebut anak-anak Tuhan. Ya, tapi ini kita menjadi dombanya Tuhan. Yohanes pasal yang ke-10. Supaya kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kita mengerti mengikut Yesus sampai kemana. Sampai tahu kita, oh, tahapan saya mengikut Yesus baru tahapan pertama rupanya. Saya harus meningkat lagi, saya harus meningkat lagi supaya ke depan saya bisa masuk ke tahap yang kedua. Mengikut Yesus sebagai gembala. Ya, mengikut Yesus sebagai gembala. Yohanes pasal 10, silakan Pak Bangun mulai 1. Demikian aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, Iya. tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Iya, jadi untuk menjadi domba ada kandangnya. Ada kandang domba. Ya. Dan ini seringkali nggak mau masuk kandang. Kalau dia nggak domba, suka keluyuran, suka liar, saudara-saudara, nggak mau masuk kandang. Kalau di kandang, kabibah sudahlah, beredar-edarlah ke sana ke sini, mana sukanya. Sebentar gereja situ, sebentar enak sana lagi, pindah lagi sana, ayo pindah lagi sana. Ah, ini nggak domba, saudara-saudara. Kalau domba nggak bisa tenang dia kalau nggak pulang ke kandangnya, nggak bisa aman dia. Coba saudara pelihara. Jangankan dulu domba, saya pelihara ayam dulu. Satu saat tidak masuk di kandangnya dia, sudah tertutup kandangnya. Oh, teriak-teriak dia, tuk, nggak tenang. Atau kita pindahkan dia ke rumah, usah di kandang, lebih bagus rumah ini. Kalau di rumah aja, usah di kandang. Ribut dia, karena dia tenang di kandang. Domba juga begitu, selalu dia senang di kandang. Tapi kalau bukan domba, suka keluyuran sana sini, saudara-saudara. Harus ada kandang. Ya, masuk ke dalam kandang domba. Ya, lanjut ayat yang kedua. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Iya, lanjut. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Iya, inilah saudara-saudara. Jadi kita harus mengikut Yesus bagian yang kedua sebagai gembala. Ya, sebagai gembala harus ada di kandang. Di kandang, saudara-saudara. Ya. Kalau tadi di halaman belum ada penyebutan nama. Mengikut Yesus kita mengaku dosa, mengampuni dosa, belum ada penyebutan nama. Tapi kalau sudah kita menjadi domba, baru dipanggil nama kita masing-masing. Coba ini penting kita mengerti rahasia ini, saudara-saudara. Ya. Ayat ini bilang, coba di ayat yang ketiga itu sama-sama kita baca. Domba itu masing-masing dipanggil menurut nama. Sama-sama kita baca ya, ayat 3, 1, 2, 3. Untuk dia penjaga domba membuka pintu, mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Nah, inilah saudara-saudara. Indah sekali kalau sudah kita menjadi domba. Ya, udah punya tingkat yang kedua. Nama kita disebut. Nama kita disebut. Panggil namanya. Mau keluar dari apa? Panggil. Oh, siapa? Ini. Ya, mau masuk lagi panggil. Dia absen terus. Datang apa enggak ini? Dipanggil namanya. Masing-masing menurut namanya. Nama inilah nanti tertulis di sorga. Ya. Karena terus disebut. Makanya setiap saudara tergembala, tugas gembala itu mengadakan penyahutan atas nama-nama saudara. Siang malam disebut nama saudara. Itulah pekerjaan seorang gembala. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, kami belajar sebagai seorang gembala, walaupun kecil penggembalaan ini. Nama-nama saudara selalu disebut. Ya, selalu disebut. Tuhan di mana ini, di mana ini. Selalu disebut. Apa maksudnya, saudara-saudara?
supaya saudara tetap menjadi domba yang dipelihara Tuhan, tidak binasa, selalu dilindungi, selalu dipelihara Tuhan. Jadi menjadi domba ini, saudara-saudara, kita, kegunaannya bagi kita adalah supaya selalu disebut nama kita, memanggil nama kita. Yang kedua, dituntun kita, dituntun keluar. Jadi doa seorang gembala ini menuntun jemaat supaya bisa kerja di mana dia, dituntun. Selalu kita doakan, Tuhan, jemaatmu ini pekerjaannya ini. Yang belum bekerja, Tuhan tunjukkan pekerjaan. Yang sekolah, selalu doa gembala itu menuntun, menyertai saudara. Inilah gunanya tergembala, saudara-saudara. Dan pertama ini Yesus adalah sebagai gembala. Dan kami gembala kecil yang dipercayakan menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Ya, bagi kita ada dua kewajiban seorang domba, saudara-saudara. Domba itu mendengarkan suara gembala. Ayat 3 saya baca begini ya. Ayat 3 saya ulangi. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Nah, domba-domba mendengarkan suaranya. Saudara harus jelas mendengar suara Tuhan. Ya, mendengar suara, dan itu menentukan. Setiap kita mendengar, namanya domba, saudara-saudara, kalau lihat domba, saya lihat di di YouTube-nya itu, domba itu memang nggak lugu kali, nggak tahu mana ada lubang. Makanya gembala tuntun, hati-hati ada lubang. Kalau ada lubang, dipatokkan di situ satu kayu supaya jangan nanti masuk di situ. Ya, selalu hanya domba ikuti. Di mana ada gembala ini, disitulah dia ikuti. Nggak tahu dia cari rumput yang hijau, cari tempat bagus, nggak tahu. Makanya gembala ini yang selalu di depan dan dia ikuti. Ya, begitu kita, saudara-saudara. Jadi syarat bagi domba yang benar adalah mendengar suara gembala, mendengarkan arahan gembala, ya, mendengarkan firman pengajaran. Loh, kalau gembala mengatakan jangan begini, kita seringkali bilang gembala jangan begini, beginilah. Bahaya kita, saudara-saudara, nggak jadi domba kita. Dengar-dengaran kepada suara gembala. Pertama, dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Yang kedua, dengar-dengaran kepada suara gembala. Kapan suara gembala? Lewat firman pengajaran. Lewat firman pengajaran inilah saudara-saudara selalu dituntun, kita selalu dituntun. Firman pengajaran yang kita dengar. Makanya bersyukur saudara yang kita di penggembalaan ini tidak terlalu banyak peraturan harus begini, harus begitu. Firmanlah, saudara-saudara. Firmanlah yang menjadi penuntun kita. Setiap kita dengar firman, satu minggu itu nanti firman yang kita dengar itulah mengarahkan perjalanan kita. Ya, jadi bagi domba-domba, pertama mendengar suara gembala. Yang kedua mengikuti. Itu ayat yang keempat ya, saya baca begini. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan. Ya, di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya, gembala ke depan menjadi teladan. Itu gembala, saudara-saudara. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan jadikan kami menjadi teladan. Ya, dalam nikah, dalam mendidik anak, dalam pekerjaan. Jadi kalau saya seringkali bersaksi tentang kehidupan kami, ada yang tersinggung. Oh, dia aja diomongin. Nanti kalau kau omongin saudara, salah pula bagi saudara. Ya, saya saksikan, begini pengalaman kami, begini apa yang sudah kami alami. Tapi selalu ada negatif. Oh, dia aja mau cerita gitu aja. Karena firman Tuhan mengatakan kami harus menjadi teladan. Kami harus menjadi teladan dalam hal apapun. Dalam keuangan seringkali kami contohkan, begini loh cara mengelola keuangan, gini loh cara mendidik anak, begini loh cara begini. Karena kami bukan ngomongan saja, praktek yang sudah kami praktekkan, firman yang sudah dipraktekkan. Ya, belajar menjadi teladan. Karena kami meladani Kristus, kami juga menjadi teladan bagi kalian, saudara-saudara. Ya, jadi kita mengikut Yesus sebagai gembala.
ya, yaitu mendengar suaranya dan mengikuti, taat, saudara-saudara, mengikuti. Ayat yang ke-9 ini, kalau kita mengikuti Tuhan, kita pasti menemukan keselamatan. Coba Pak Bila ayat 9. Demikian aku pintu. Iya. Barang siapa masuk melalui aku, Terus? ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Iya. Jadi kalau kita mau mengikuti Yesus sebagai gembala, kita jaminan keselamatan dan menemukan padang rumput. Berkat jasmani pasti kita temukan, saudara-saudara. Itu gak bisa kita pungkiri lagi itu. Walaupun kami selalu harus berkati. Udah, walaupun kita tidak minta diberkati, udah diberkati kita. Udah pasti diberkati. Ya, jadi gak ragu-ragu kita tentang berkat Tuhan kalau kita tergembala. Bahkan ayat membilang sampai nyawanya diberikan agar kita hidup. Coba Pak Wilayah 10. Demikian, Ya. pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Terus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. nah indah kali kalau kita tergembala, saudara-saudara. Ada jaminan hidup. Ya, asal tergembala kita. Coba saudara melihat setiap kita, apalagi ikut 3 macam ibadah. Karena tergembala itu ikut 3 macam ibadah di ruangan suci. Ya, 3 macam ibadah harus ikut, itu namanya tergembala. Itu di kandang penggembalaan. Ya, kandang penggembalaan itu ikut 3 macam ibadah. Itulah kandang penggembalaan. Ya, mulai ibadah minggu seperti macam begini, ada kebaktian doa, ada kebaktian pian. Coba kita tunjukkan, saya tergembala. Pasti saya dikasih Tuhan berkat lebih dari yang kuperkirakan. Selalu ada berkatnya. Mungkin hitung-hitungan jasmani, aduh saya harus segera pulang kerja, harus capek-capek, masih masuk ke gereja. Gak apa-apa loh saudara-saudara. Tuhan tunjukkan. Setiap kita mau tergembala, 3 macam ibadah, coba kita tekuni. Ya, kita praktekkan saudara-saudara. Dan kalau kita gagal 3 macam ibadah, sama gagal kita mengikuti Yesus sebagai gembala. Nah, kalau kita tidak masuk menerima Yesus sebagai gembala, maka ada perampok-perampok. Ayat ini tadi bilang ada perampok, saudara-saudara, yang seringkali menghancurkan kita. Kalau sempat masuk perampok, waduh, habislah saudara-saudara. Ya, perampok itu pekerjaannya menyakiti kita, menghabisi sampai kita habis-habisan. Makanya tergembala yang benar, saudara-saudara sekalian. Kalau kita tergembala, ada 3, coba ayat yang ke-10, Yohanes 10 ayat yang ke-27. 27 silakan. Demikian, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Iya. Dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi 2 yang tugas domba ini mendengar suara Tuhan dan mengikut Tuhan. Ya, taat dengar-dengaran. Apa yang Tuhan berikan? Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Iya. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Terus? Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Iya, jadi 3 yang kita dapatkan kalau kita tergembala. Kalau kita mendengar suaranya, kita mengikut dia, kita 3 macam ibadah dalam penggembalaan, Tuhan menjamin hidup kita. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Hidup kekal aja diberi, apalagi hidup untuk sementara ini. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka, pasti mereka tidak binasa. Apa kalimat tidak binasa? Walau banyak masalah, walau banyak cobaan, banyak pergumulan di sana sini dihadapkan hal-hal yang menakutkan. Ayat membilang kita tidak binasa. Ini yang selalu saya bilangi. Kalau kita tergembala, biar banyak ujian, banyak masalah, banyak pergumulan apapun, gembala itu menjamin kita tidak binasa. Boleh masalah datang, boleh kesulitan datang, tapi Tuhan katakan kita tidak akan binasa. Itulah orang tergembala. Dan yang terakhir, tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Kita masih berada dalam tangannya Tuhan, mengendalikan hidup kita, membela kita, saudara-saudara sekalian. Inilah gunanya kita untuk tergembala dengan benar. Ya, lalu apalagi bagian terakhir ini, saudara, pengikutan yang terakhir. Ini puncaknya, puncak pengikutan kita kepada Tuhan. Ya, mengikut Yesus sebagai juru selamat. Ya,
Bagi kita mulai dari mengaku dosa mengampuni. Oh, sudah kita hidup dalam kebenaran. Ya, kita berada sebagai anak-anak Allah, kita di halaman kerajaan surga. Mengikut Yesus sebagai gembala. Nah, mulai kita saudara-saudara dengar-dengaran, mengikut Yesus, taat dengar-dengaran, berada di kandang penggembalaan. Tuhan jamin kita, saudara-saudara. Tuhan memberikan hidup sekarang ini sampai selama-lamanya. Menghadapi masalah tidak akan binasa kita, sampai tidak ada yang berani merampas kita dari tangannya Tuhan. Terakhir, pengikutan terakhir, saudara-saudara. Udah gambar ketiga, saya bilang udah gambar ketiga. Mengikut Yesus sebagai mempelai pria surga. Ini ketiga. Inilah yang kita nanti-nantikan. Ya, kita semua pakaian baju putih, saudara-saudara. Pakaian putih berkilau-kilauan. Ini pengikutan, saudara-saudara. Mengikuti ini nggak boleh pakaian yang lain. Udahlah, ada pakaian lebih mahal dari putih berkilau-kilauan, dan salah pakaian nggak bisa, saudara-saudara. Mengikut Yesus sebagai mempelai pria surga. Nah, ini penting, ini terakhir, saudara-saudara. Sudah mengikut Yesus terus selamat, tamat. Ya, mengikut Yesus sebagai gembala, tamat. Dengar-dengaran, mengikut terus taat, tergembala. Ya, nanti setelah di ruangan suci baru masuk ruangan maha suci, masuk pesta nikah anak domba Allah. Pengikutan terakhir, saudara-saudara, adalah mengikut Yesus sebagai mempelai pria surga. Nah, namanya jadi mempelai. Coba kalau tanya mempelaimu, tanya istrimu, apa yang dibutuhkan mempelai? Ya, bukan uang. Banyak orang, sudahlah, kamu kasih uang terus ya, kasih uang, tapi ada istri baru, pasti saudara nggak siap. Ku kasih samamu fasilitas 1 rumah, 2 rumah, berapapun rumah kau siapkan samamu, tapi kau diceraikan, dapat yang lain lagi, pasti saudara nggak mau. Apa yang dibutuhkan seorang mempelai? Ya, bukan harta, bukan uang, bukan emas, bukan perkara-perkara lahiriah ini. Yang paling diutamakan mempelai adalah kesetiaan. Kesetiaan, saudara-saudara. Di pengkhotbah atau di mana, walau dikasih harta emas apa kepada mempelainya dianggap sia-sia, katanya di pengkhotbah kira-kira itu ya. Bisa dicari sebentar. Jadi saudara-saudara, jadi mempelai yang diutamakan bukan harta emas dan sebagainya, bukan. Ya. Yang dibutuhkan seorang mempelai itu adalah kesetiaannya. Dan kalau kita gagal dalam kesetiaannya, gagallah menjadi mempelai. Ya, walau diberikan emas ini semuanya tidak dianggap itu, saudara-saudara. Karena bagi seorang mempelai yang dibutuhkan adalah kesetiaan. Bisa temu ayatnya? Kidung Agung 8. Kidung Agung 8. Ya, kita belajar, saudara-saudara. Iya, Kidung Agung 8. Mari sedikit lagi ya. Kidung Agung pasal 8. Iya, sebutkan ayatnya. Ayat ke-6. Ayat yang ke-6. Sebentar dulu ya, saya carikan juga di Alkitab saya. Iya. Kidung Agung 6 ayat 6. Coba silakan. Demikian, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, Iya. seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Lanjut. Nyalanya adalah nyala api Tuhan. Iya. Seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Iya. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Terus. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya, Iya, dikasih harta benda ya untuk cinta, terus. namun ia pasti akan dihina. Terus. Oh iya, selesai ya. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Coba, udahlah tinggalkan cintamu itu, ku kasih samamu rumah. Nggak mungkin, Pak. Kalau kita mencintai suami istri, pasti kita nggak sama aku itu rumahmu itu. Atau sedang berhubungan, sedang pacaran, mau menikah, sumpama tinggal sebulan lagi mau menikah, lalu datang pria yang lain bilang sama si gadis ini, udahlah gadis, rumahku sediakan samamu, yang penting pisah kau sama laki-laki itu. Pasti si gadis bilang enggak. Karena apa? Dibutuhkan dalam mempelai adalah
kesetiaan. Setia. Itulah yang dibutuhkan, saudara-saudara. Nah, bagi kita untuk mengikuti Yesus sebagai mempelai pria sorga, Tuhan butuhkan bukan yang lain-lain, saudara-saudara. Yang dibutuhkan Tuhan adalah kesetiaan kita. Ya, kesetiaan kita. Ya, kesetiaan gimana ini? Karena nanti terutama untuk menjadi mempelai Tuhan, kesetiaan kita harus teruji. Ya, kesetiaan kita harus teruji. Di Wahyu juga disebutkan nanti pengikut anak domba itu adalah orang yang dipanggil, orang yang dipilih, dan orang yang setia. Jadi 3 itu nanti dapat. Yang dipanggil sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, yang dipilih mereka sudah menerima Yesus sebagai gembala, dan untuk menjadi mempelai Kristus adalah mereka yang setia. Atau balik dulu sedikit ke sana, saudara-saudara. Coba Pak Mangonsong ayat berapa ini, Wahyu. Jadi saudara-saudara, pengikutan kita ini jelas. Jadi saudara ke gereja nggak sekedar udahlah ke gereja lah, antarlah persembahan, pakailah pakaian bagus, nyanyi-nyanyi pulang, amin haleluya. Enggak. Kita sedang mengikut Yesus, saudara-saudara. Ya, mulai dari yang dipanggil, dipilih, dan yang setia. Itu jelas sekali, saudara-saudara, urutannya ya. Coba ditemukan. Wahyu 17 ayat 14. Iya, Wahyu 17 ayat 14. Terima kasih. Coba saudara kita bacakan ini semua, saudara-saudara. Jadi nanti jelas kita pengikutan kita. Kalau Tuhan datang udah jelas. Oh, saya sudah tamat ngikut Yesus selamat, udah. Yesus gembala, oke. Yesus mempelai, udah. Saya harus masuk di situ. 3 tahap ini ya. Sama-sama. Wahyu 17 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Terus mereka bersama-sama dengan juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang dipilih dan yang setia. Jadi 3 ini loh, saudara-saudara. Ya, yang dipanggil, ya, yang dipilih. Jadi orang tergembala itu pilihan untuk tergembala. Ya, makanya berat rasanya. Aduh, aku nggak mau 3 macam ibadah karena belum pilihan sama dia. Tapi kalau sudah kita tekadkan, saya harus tergembala 3 macam ibadah karena saya pilihan Tuhan itu. Baru terakhir nanti setia. Ya, kesetiaan kita nanti teruji loh, saudara-saudara. Kesetiaan kita kepada Kristus, kesetiaan kita kepada Injil, dan kesetiaan kita kepada Roh Kudus. Karena nanti akan beredar Kristus yang lain. Saudara, kalau nggak setia kepada Yesus yang benar, akan ditawarkan Yesus yang lain. Apa itu Yesus yang lain? Yesus yang tidak disalib. Nggak usah lagi ikuti Yesus yang disalib. Ini loh, kita pelajari Yesus yang tidak disalib. Yesus yang enak-enak saja. Nggak usah disalib ini. Ajaran Yesus yang lain, saudara-saudara. Ada lagi roh yang lain. Apa nanti roh lain? Nggak usah ikuti Roh Kudus. Roh Kudus ini roh yang lain, roh yang hebat. Roh kau bisa tertawa-tertawa, roh kau bisa senang-senang, roh kau bisa, pokoknya enaklah kau terima roh ini. Roh yang lain, saudara-saudara. Ada lagi Injil yang lain. Nggak usah lah Injil yang lain, Injil kau itu. Ada Injil yang baru ini. Nanti ditawarkan, saudara-saudara. Akhir-akhir ini sudah mulai ini. Nanti 3 ini akan datang, saudara-saudara. Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Saudara harus setia kepada satu saja. Kepada Yesus yang benar, kepada roh yang benar, kepada Injil yang benar. Makanya banyak nanti ingin menggugurkan kita dari menjadi mempelai Tuhan. Untuk menggugurkan jadi juru selamat gak terlalu berat, gak terlalu diusil itu. Untuk menggugurkan kita jadi domba gak terlalu banyak itu, saudara-saudara. Tapi untuk menggugurkan kita jadi mempelai, ditawarkanlah Yesus yang lain. 2 Korintus terakhir ini, saudara-saudara ya. Ditawarkanlah Yesus yang lain. Jadi kalau saudara nggak mengerti pengajaran ini, udahlah, yang penting kita kebaktian di sana. Yesusnya diajarkan Yesus yang belum pernah kita dengar loh ini Yesus yang begini. Belum pernah kita dengar loh roh yang macam begini. Belum pernah kita dengar loh Injil yang macam begini. Ayo. Saudara, sudah berubah setia, gagal kita menjadi mempelai Kristus. 2 Korintus, kita baca ini ya. 2 Korintus pasal yang ke-11. Iya.
2 Korintus pasal yang ke-11. Silakan Pak Mangun mulai ayat 2 dulu. Ya, 2 Korintus 11. Demikian, Ayat 2 silakan. sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, Iya. karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki Iya. untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Iya. Membawa gereja Tuhan sebagai perawan suci kepada Kristus, menjadi mempelai Kristus. Silahkan ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Nah, jadi ini kesetiaan sejati ini sekarang mau disesatkan. Karena bagi Kristus untuk menjadi mempelainya kesetiaan yang dibutuhkan, kesetiaan sejati. Ya, kepada Kristus sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Terus ayat 4. Sebab kamu sabar saja Iya. jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Jadi jemaat Korintus dulu sudah mulai dengar ada Yesus yang lain. Nah, kami hamba Tuhan loh. Oh iya ya. Iya, jadi Yesus yang diajarkan Paulus ini, aduh, Yesus nggak benar ini loh. Yesus yang kami ajarkan, nggak usah sengsara-sengsara begitu Yesusnya. Yesus yang enak-enak. Oh, Yesus bisa mengadakan ini, Yesus begini, tapi salib Yesus itu ditiadakan. Yang kami abang ini Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang memberkati. Ayo. Yesus yang disalibkan ini disingkirkan. Jadi makanya nanti saudara hati-hati kita terhadap ajaran-ajaran lain. Disampaikanlah, memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Terus atau ayat 4 lagi sekali lagi. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Iya, ada Yesus yang lain. Terus atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. iya, ada roh yang lain. Lanjut. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Iya, jadi nanti saudara-saudara yang menggagalkan mempelai itu banyak ajaran-ajaran yang lain, pengajaran-pengajaran yang lain. Kita harus tegas terhadap pengajaran ini. Yesus kita harus jelas. Yesus yang benar adalah Yesus yang disalibkan. Bukan hanya Yesus menyembuhkan. Lah kalau Yesus menyembuhkan dan disalibkan, sia-sia kita saudara-saudara. Harus Yesus yang disalibkan. Yesus disalibkan dan dia bangkit, pada itu Yesus yang benar. Demikian juga roh yang lain. Coba kalau roh yang lain, oh gini loh, gak usah Roh Kudus, kita roh begini. Wah, kalau dengan roh begini kau nanti punya ini, senang begini, bahagia begini. Aduh, ajaran-ajaran roh, hati-hati kita. Terlebih dengan Injil-Injil yang lain. Ya, Injil yang lain ini selalu bawaannya tidak membawa kekudusan, tidak membawa kebenaran, tidak membawa kasih. Tapi intinya, kalau kita mau mengikuti Yesus sebagai mempelai pria surga, harus kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Yesus yang disalib. Kesetiaan kita kepada Roh Kudus yang membawa hidup kita kekudusan. Kesetiaan kita kepada Injil yang membawa kita hidup kebenaran, kekudusan sampai kasih. Injil yang kita beritakan ini saudara-saudara sekalian. Kiranya pada siang hari ini kita jelas pengikutan kita kepada Tuhan. Tuhan berkata, ikutlah aku. Marilah mulai mengikut Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mengikut Yesus sebagai gembala, dan mengikut Yesus sebagai mempelai pria surga. Tuhan memberkati kita, kita persiapkan diri kita untuk kita sama-sama datang berdoa kepada Tuhan. Mohon belas kasihannya kepada kita. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Sungguh indah Tuhan bagi kita, menopang kita senantiasa saudara-saudara sekalian. Kita persiapkan diri kita untuk datang menyembah Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri semua, menaikkan pujian kita ini bagi Tuhan. Haleluya. Percaya kasih Tuhan itu melimpah bagi kita. Dia peduli
yang membuat hidup kita mulia dan berharga. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah dapat ku percaya. Kau yang selalu menyayangiku. Haleluya. Selalu nyata pribadimu Bapa. Haleluya. Bapa yang setia, Bapa yang selalu peduli atas hidup kami. Haleluya. Kristus Tuhan, segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, berkuasa
tidak binasa karena masalah. Kami tidak binasa karena ujian cobaan. Kami tidak binasa karena apapun yang sedang kami alami. Engkau gembala yang baik Tuhan. Engkau gembala yang memperdulikan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini buka hati saudara. Saudara tidak sedang mengikut siapapun. Pastikan hidup kekristenan kita bukan mengikut siapa, tapi mengikut Yesus. Dia adalah juru selamat. Dia adalah gembala. Dia adalah mempelai pria surga. Kita gagal mengikut Tuhan Yesus, maka kita gagal segala-galanya. Hari ini pastikan engkau mulai dari mengikut Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ada dosa-dosa, bukan sedang menuduh orang lain kita, tapi mulai dari kita mengaku dosa kita, mengampuni orang lain. Hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini ambil keputusan, buka hatimu. Sebagaimana orang-orang yang mengikut Tuhan, lebih tinggalkan segala-galanya. Tuhan sediakan yang terindah dalam hidupnya. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu Kau sedia. Angkat tanganmu. Selamanya ku sembah Bapa yang setia. Takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus pertolongan yang dapat ku percaya. Mari hari ini firman tidak sekedar kita dengar, tapi firman ini kita tanggapi. Hari ini kalau engkau pastikan untuk mengikut Tuhan Yesus, Tuhan tahu apapun kesulitanmu. Setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus perjalanannya penuh dengan keajaiban-keajaiban. Mari hari ini buka hatimu. Ketika ada masalah selalu katakan tidak binasa kami karena masalah ini. Tapi justru ketika banyak masalah dalam hidup kita, Tuhan hadir untuk mengulurkan tangannya. Hari ini jika saudara punya masalah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya tidak tahu persis masalah apapun itu, tapi Tuhan jelas di sampingmu. Katakan, Tuhan ini masalahku. Tidak sanggup aku berjalan sendiri, tapi aku membutuhkan Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai gembala, sampai Yesus sebagai mempelai pria sorga. Cukup angkat tanganmu kepada Tuhan. Mungkin di sampingmu nggak tahu, suami istri orang tua tidak tahu, tapi Tuhan ada tahu di tengah-tengah kita. Hari ini Tuhan Yesus melihat kesulitan kami. Engkau melihat pergumulan demi pergumulan. Tidak ada kepercayaan kami yang lain, hanya Yesus yang kami percayai. Engkau gembala yang selalu memegang tangan kami, tidak seorang pun merebut kami dari tanganmu. Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Masalah apapun itu dalam hidup kami, firman-Mu berkata, kami tidak binasa karena masalah apapun. Tapi masalah itu justru membuat kami kuat bersama dengan Engkau. Kekuatan iman di dalam hidup kami. Tangan-tangan yang terangkat ini, jika mereka sakit, Engkau lepaskan mereka dari kuasa penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit dihancurkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Setiap masalah-masalah di pekerjaan, di rumah tangga, anak-anak kami di sekolah mereka, Bapa, ulurkanlah tangan-Mu. Engkaulah yang kami ikuti, bukan siapa-siapa kami ikuti. Kami sedang mengikuti Yesus, dan Yesus memberikan jaminan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih setiap tangan-tangan terangkat. Anugerah Tuhan melepaskan dia dari kesulitan, dilepaskan, dan mereka punya Tuhan yang sanggup melakukan tanda-tanda mujizat. Kami bersyukur kepadamu. Turunkan tangan saudara. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang tidak hadir hari ini. Apapun keadaan mereka, Bapa, berbelas kasihanlah Engkau. Jika mereka sakit, dari tempat ini kami berdoa, lepaskan mereka dari sakit
pakai mereka, sembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus. Jika karena kelalaian, ampunilah mereka Tuhan. Panjang sabar Tuhan, memberi kesempatan bagi mereka untuk bersama-sama kami di lain waktu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, kami akan berikan persembahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur atas anugerah kasih Tuhan bagi kita saudara-saudara. Kita sudah berada di bulan Juni, setengah tahun sudah kita jalani di tahun 2023 ini. Ternyata pertolongan Tuhan itu begitu ajaib bagi kita, sehingga kita bisa selesaikan di sampai pertengahan tahun ini saudara-saudara. Terima kasih buat persembahan khusus yang selalu saudara berikan karena pertolongan Tuhan, sehingga kita bisa kumpulkan bagi pekerjaan Tuhan. Korban khusus di bulan Mei 2023 dari keluarga S. Manolang Beruti Nambunan 100.000, dari Avia Natalia Sinaga 100.000, dari keluarga HK Hutahayan Maoci 100.000, dari keluarga Petrus Sinaga Buru Pardedi 200.000, dari keluarga S. Sitomorang Bodu Simbolon 100.000, dari keluarga Diti Nambunan 100.000, dari Lydia Sitomorang 50.000, dari keluarga B Purba 100.000, dari keluarga Gembala 200.000. Jadi persembahan khusus di bulan Mei ini 1.050.000 rupiah saudara-saudara. Tapi karena saya sebagai gembala membutuhkan kursi, karena kalau saya kursi ini kemarin sudah saya buatkan tapi terlalu kecil saudara-saudara. Jadi saya cari-cari kursi, saya suruh pesan Silia online, tidak datang-datang juga, lalu saya cari sendiri saudara-saudara. Rupanya ada di Muhammad Jamin sana, paling sana. Saya datang, saya beli seharga 160.000. Nah, saya belikan saudara-saudara 160.000. Saya sudah bisa duduk untuk menyampaikan firman, tidak terlalu capek kaki saya. Jadi saya gunakan dari korban khusus. Jadi 1.050.000 dikurangi 160.000. Jadi korban khusus kita di bulan Mei ini tinggal 890.000. Kembali terima kasih buat pengorbanan saudara. Saudara beri bukan dari kelebihan saudara, tapi karena kita menggenapkan firman, maka kita berikan ini saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Ibadah kita tetap sebagaimana biasa, hari Minggu, hari Sabtu kaum muda, hari Rabu dan hari Jumat. Saudara hadir, kita belajar untuk tekun di penggembalaan. Tuhan memberkati kita. Kita naikkan pujian kita, Ebenezer. Kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kita berikan persembahan kita ke depan. Kita antarkan dengan iman percaya kita. Tuhan memberi, mengendaki kita memberi dengan sukacita. Teruslah berseru padanya, amin. Ya anak domba, mempelai pria surga, baju penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, teruslah berseru padanya, amin. Ya anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang, amin. Sampai sekarang Tuhan menolong, sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong. Tuhan pasti. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang, bangkit berdiri, tolong kita, amin. Sampai sekarang Tuhan menolong, Tuhan pasti, Tuhan
Tuhan menolong kita, amin. Sampai sekarang Tuhan menolong, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau layak kami sembah, Engkau yang kami puji. Perbuatan-perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Sepanjang hari selalu kami melihat uluran tangan Tuhan. Kami bisa ada hari ini memuji Engkau karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau selalu memelihara kami dan kami mohon senantiasa Engkau selalu membela kami, melindungi kami, memelihara kami sebagaimana firman-Mu yang sudah kami dengar. Apapun pergumulan kami tidak binasa, itu kata firman-Mu. Karena Engkau lebih hebat dari masalah-masalah apapun yang sedang kami hadapi. Sepanjang minggu ini, jauhkan dari mara bahaya, dari tangan jahat, dari kecelakaan, dari bencana alam. Perlindungan-Mu sempurna bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pengorbanan kami, mulai dari kolekte, korban khusus, persepuluhan sesuai dengan firman-Mu kami lakukan. Karena firman-Mu Tuhan, dan selalu memberkati lebih lagi supaya kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih saudara-saudara kami yang tidak hadir, senantiasa mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Orang tua kami di masa tuanya, teguhkan iman mereka ya Tuhan. Engkau menolong kami, gereja kami, bahkan negara ini. Berikan negara damai sejahtera. Tetangga-tetangga kami diberkati. Kami boleh menjadi berkat di lingkungan ini ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, siang hari ini ulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pilihan surga. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan. Angkat tanganmu. Bersama kita katakan amin. Sebelum pulang ada perkataan iman kita hari ini. Saya mau mengikut Yesus. Ya, dengan iman. 1, 2, 3. Saya mau mengikut Yesus. Saya mau mengikut Yesus. Saya mau mengikut Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam.